Prinsip pemupukan yang harus diperhatikan itu ada 3. Prinsip. Nah, yang pertama, konsentrasinya berapa? Itu. Terus ini dosisnya. Dosis satuannya luas. Yang ketiga baru interval. Nah, berapa kali? Itu. Pakai satu. Nah, itu untuk tanaman-tanaman yang rakus itu cocok. Tapi kalau misalnya kita mainan anggrek spesies, nggak usah pakai teknik itu. Yang santai. Sekarang kita bahas pupuk anorganik dulu ya, nggak organik ya, anorganik dulu. Nah sekarang ini langsung saya berikan bisa skala kecil maupun skala besar ya, jadi supaya lebih jelas. Nah kita beli pupuk, entah pupuknya mereknya apa, ya. Yang pasti kita perhatikan adalah NPK kandungannya. NPK. Ya, nah itu mereknya apa? Pokoknya NPK. Nah, kandungannya berapa? Tanaman bisa dibagi, kalau kita bisa misah-misah tanamannya lebih bagus. Tanaman kecil sekian, tanaman remaja sekian, tanaman dewasa sekian. Ya, jadi nanti ambil P tinggi, N tinggi, P tinggi, nah K cenderung nggak diperhatikan untuk di dunia anggrek. Tetap ada tapi nggak terlalu diperhatikan. Nah, yang diganti yang rata. Itu. Jadi N tinggi itu cenderung untuk tanaman kecil atau tanaman baru dibuka. Apa namanya? Dipotong itu, atau tanaman-tanaman stres segala macam pakai N tinggi. Terus P tinggi untuk memacu bunga. P tinggi memacu bunga. Bukan tanaman berbunga, memacu bunga. Memacu bunga. Ya. Tanaman yang mau dirangsang pertumbuhan akarnya, misalnya baru overpot segala macam mau dirangsang keluar akarnya, nggak usah repot-repot B1 segala macam. P tinggi kasihkan berapa kali, akarnya pasti keluar banyak. P tinggi. Ya. Nah, itu. Nah, kalau bingung, tanamannya campur. Ya, nah kan bingung ini yang N tinggi, yang P tinggi bingung ya. Ya. Pakai aja rata. Yang rata. Ya. Jadi semuanya punya bagiannya masing-masing dapat sendiri-sendiri. Ya. Rata gitu ya. Itu ya. Nah, itu yang kita perhatikan dari NPK. Ya. Tadi NPK bisa diulangi. Oh, N itu apa? P N itu nitrogen, apa? fosfat. Nah, terus ini kalium. Kalium. Ya. Pabrikan itu ada yang mengode nomor, ada yang mengode warna label, ada yang mengode warna pupuk. Ya, jadi ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, banyak. Itu tergantung. Tergantung dari pabriknya. Pabrik-pabrik yang bagus biasanya mengeluarkan minimal 5. Kalau pabrik yang biasanya mengeluarkan 2, N tinggi, P tinggi. Kalau pabrik bagus nanti N tinggi, P tinggi, K tinggi, terus CA tinggi, MG tinggi. Nah, nanti kita sesuaikan pemakaiannya. Iya, itu. Kalau fungsi magnesiumnya sendiri lebih ke arah klorofil. Jadi untuk daunnya. Pembentukan klorofil, tapi nggak bisa Mg aja, pasti ada kombinasi Fe-nya, nggak mungkin kalau Mg aja. Fe? Iya, ada besi, karena rumus bangunnya klorofil itu ada Mg, ada Fe, cuma dikasih salah satu ya nggak bagus, nggak pas gitu ya. Oke, nah, teman-teman. Itu tadi pupuk yang anorganik. Ya, ini masih belum. Belum. Ini yang kita perhatikan tadi adalah makronya. Unsur makro. Nah, di sini masih ada unsur mikro. Nah, yaitu tadi Fe, Mg, Cu, Mn, Bo ya, terus macam-macam. Nah, cari pupuk-pupuk yang ininya lengkap juga. Jadi makro ada, mikro ada. Kalau mikronya sudah ada, hati-hati, mikro ini mayoritas unsur logam. Nggak mudah diserap tanaman. Harus ada tambahan sesuatu supaya mudah diserap tanaman. Nah, itu biasanya dalam bentuk unsur selat. Ya. Nah, nanti di pupuk-pupuk itu ada, nanti baca aja di komposisinya mikro. Ini. Dalam bentuk selat. Tanda kurung apa dia? EDTA, EDTAA, ETA segala macam banyak. Itu. Nah, kalau ada itunya, kita semprotkan, mudah diserap. Oh, kalau nggak ada itunya, sulit diserap. Kamu ada itunya? Itunya tadi loh, mikronya. Jadi misalnya kita buat aja, kita ambil aja di lab ya, di lab ambil aja FeSO4 segala macam, taker berapa, 1 liter, encerkan, siramkan, nggak bakal banyak diserap. Malah kebuang ya? Malah kebuang, tapi tambah NADTA. Nah, tambah itu, semprotkan, mudah terserap. Nah, jadi meskipun pupuk itu sudah ada kandungan mikronya, tapi kalau nggak ada unsur selatnya, hasilnya nggak maksimal.
Betul. Ya itu perlu diperhatikan ya, apalagi jadi teman-teman baca labelnya secara teliti. Baca labelnya, jangan asal beli. Percaya sama tukang pertanian. Oh, yang ini yang apa yang ini? Sering-sering itu gitu. kan menang promonya. Gitu kan. Oh, ini lebih murah loh kan gitu. Ya, itu lebih murah. Nah, setelah ngeliat video ini pasti pada perhatikan itu. Tapi kadang juga ada yang nggak perhatikan. Iya, pokoknya orang bilang gini, pakai. Gitu kan. Nah, ini untuk mengklarifikasi memang beberapa ada yang teman-teman yang buat itu ya hanya berdasarkan lihat temen tok. Ya, nah, makanya ini kita luruskan nih ya. Nah itu, jadi kalau tadi saya bilang saya gabungkan antara hobiis sama pekebun besar. Karena pekebun besar kalau ada sesuatu itu jangka panjang loh ruginya. Ya, kalau betul. Hobiis kan pokoknya ngembangnya seneng gitu loh. Tapi kalau kebun besar nanti dulu ngembang pun belum tentu dia puas. Bisa aja ini masuk kriteria pasar enggak, kalau enggak. Ya. Nah itu. Bisa jadi sampah itu kalau nggak sesuai kriteria itu. Nah, dari yang anorganik itu ada yang ditambah lagi? Masih banyak ada? Sebetulnya masih banyak, tapi saya nggak ngungkap semua ya, terlalu panjang. Ya. Nanti ikut kuliahnya jenengan kalau ya, bayar jadi ada makro, ada mikro. Nah mikronya usahakan dalam bentuk selat ya supaya dia itu. Jadi itu nanti pokoknya biasanya ada di kemasan ya Om. Di kemasan pupuk yang bagus, di kemasannya pasti ada. Pupuk-pupuk yang nggak ada itunya saya meragukan. Oke. Itu. Karena dia kenapa nggak mau nyantumin gitu loh. Ya, jangan-jangan memang nggak ada. Iya, nah itu. Biar dapat murahnya gitu ya Om ya. Nah, ini terus produsen pupuk nonton loh. Produsen pupuk udah nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Nah, terus yang lain-lain yang mungkin bisa diperhatikan, kalau bisa pupuk itu ada tambahan vitaminnya. Kalau bisa. Oke Om, sebelum bahas semua ada ya gitu. Sebelum bahas vitamin, saya tadi tuh pengen lihat ini loh Om. Wah itu lengket gitu. Oh itu lengket ya? Gimana? Ini bunga silangan sendiri atau dari mana ya Om? Bukan, ini klon, tanaman kultur jaringan. Oh klon juga? Ya, klon. Oh, bukan silangan. Okay. Apa nggak namanya nih Om? Apa? Hafal? Apa nih Om? Cattleya. Aduh, les. Bagus ya? Saya nggak fokus. Cattleya. Iya. Cattleya. Ya, tapi kok tanamannya kayak dendro, tapi memang dendro ya? Bukan. Dia kelompoknya Cattleya. Oh, kelompok Cattleya? Iya, tapi Cattleya. daunnya kok mirip dendro? Iya, itu memang banyak orang yang bingung ini. Ini daunnya kok lebih banyak orang kayak dendro. Mengertinya Cattleya itu antara daun 1, daun 2. Padahal sekarang daun 3, daun 4, daun 5 ada. Nah, ini kan daunnya banyak. Iya, betul. Ya, ini 5 daunnya. Itu malah sepintas seperti dendro. Bagus loh. Makanya tuh Cantililis namanya. Cantililis. Ini keluaran tahun berapa? Hafal nggak? Oh, sudah lama. Sudah lama. Saya pegang ini sudah di atas 5 tahunnya. Ini kan sisa-sisa saya perbanyak terus supaya masih ada gitu loh. Oke. Nah, nanti Surya mau tanya harga. Balik lagi vitamin. Ya, vitamin kita ganti spot ya. Ayo jalan sini. Om, ini kayaknya kemarin tambah banyak ya ini? Ya enggak sih. Oh, mungkin kelihatan. Enggak kan kadang-kadang mana yang kejual terus kita ngepot lagi atau pindah pot ya. Oh, gitu. Nah, ini Pak kameramen dari sini nih, Pak kameramen dari atas. Nah, kalau ini bagus. Vitamin itu yang banyak digunakan untuk tanaman itu vitamin B. Vitamin yang B. Itu untuk pelengkap ya, Om ya? Ya, jadi melengkapi untuk metabolisme, membantu proses metabolisme. Vitamin D. B. Oh, B. Ya, itu yang banyak. Nah, dari B yang banyak dipakai B1. B1. Ya. Yang banyak tuh. Oh, mau tumbuh akar, B1, kasih B1 gitu kan. Manusia B kompleks. B12 pun juga bagus, tapi yang sering dipakai itu B1, B6, B12, tapi B1 yang paling nyolok. Gitu. Fungsinya bagaimana itu kalau B1 itu? Waduh, panjang itu ya. itu panjang itu. Saya ada mahasiswa yang penelitian juga itu. Khusus B1-nya itu fungsinya apa saja? Ya, itu saya paling gampang atau penjelasan paling gampang, dia membantu proses metabolisme. Membantu proses metabolisme. Ya, istilahnya juga ikut sebagai katalisator segala macam. Nah, itu. Menyuburkan tanamannya. Kalau bahasa orang awam begitu bisa ya, itu. Bukan merangsang akar. Bukan merangsang akar. Itu banyak orang yang keliru B1
untuk merangsang akar. Tapi bener Karena ya. produknya memang labelnya B1, baca dalamnya. Untuk hormon akarnya itu ada. Dia menggunakan auksin naftalen asetat asid, pakai itu hormon akarnya, bukan B1-nya. Kalau B1-nya untuk metabolisme. Iya, untuk metabolisme, untuk anti stres. Nah, itu B1. Berarti setelah kalau beli online datang itu dianginkan terus disemprot B1 gitu ya Om? B1 jadi lo ya. Bisa jadi. Yang kompleks, bukan B1 kompleks, maksudnya bukan B kompleks, bukan ya. Maksudnya di sini isinya macam-macam, maksudnya gitu ya. Bukan B1 kita pakai Full B1. B1 tablet terus kita gerus, bukan lo ya. Oh, kalau yang sekarang itu kan pasti banyak tuh. Kayak Mas Doni juga jual tuh Om. Ya. Yang putih terus ada labelnya kuning tulisan B1. Nah, itu bisa langsung dipakai ya nah, kalau itu. itu kan sudah lengkap di situ. Ya. Itu kalau yang kuning, label kuning itu nggak salah Liquinox. Ya. Ya. Nah, Ya, betul. itu ada B1-nya, tiamin. Tiaminnya tiamin nitrat, terus kemudian ada yuka ekstraknya itu sebagai pupuk, terus ada NAA-nya. Itu hormon akarnya. Nah, NAA-nya yang Ya. hormon akarnya. Ya. Thailand sama Indonesia beda. sama. Harganya beda. Oh, itu harga, itu pedagang. Kita kan lihat sumbernya, pabriknya kan di Amerika, satu pabrik. Liquinox. Mana Amerika loh pabriknya. Iya. Nanti masuk di Indonesia, masuk di dulu ya sama, kemasannya sama. Terus akhirnya pada merubah, yang di Thailand dikasih bahasa Thai, botolnya tetap di Indonesia harus ikut aturan Indonesia. Botolnya harus diganti, kemasan di sini bahasanya harus Indonesia, makanya berubah. Isinya sama Orang persis. toko petani ngomongnya ini lebih bagus. Thailand. Itu pedagang. Itu promo. Anda pedagang? Ya. Saya cukup kenal karena apa? Saya dulu agennya. Oh. Makanya Jadi- saya dulu tahu ini toh gitu. Kenapa kok sampai kemasannya berubah segala macam itu karena peraturan di Indonesia. Oke, berarti secara prinsip sebetulnya kalau B1 sendiri, vitamin B1 sendiri itu fungsi utamanya adalah untuk metabolisme. Iya, Dan kalau anti-stres. yang beredar di teman-teman biasanya kan, akarnya kasih B1. Ya, itu sudah sebetulnya ada. di unsur NAA-nya itu ya Om ya. Itu. Nah, ini kan sudah beranak-beranak, saya tinggal motongin. Wow. Teman-teman, ini vandanya Om Lila nih. Ini nggak ditidurkan Om. Loh, ini kasih tidur menggak-menggok, ini kan gara-gara ditidurkan. Anaknya banyak nih. Tinggal dihitung nih kalau satunya 200.000 berapa coba? Ya kan? Ini kan ini bengkong-bengkong ya. Lebih dari 2. Ini sampai kayak gini ya. Oh iya banyak tuh. Belok. Tinggal dipotongi Ya. gitu ya. Oke Om, tadi kan kita terakhir soal bahas NAA ya. Ya, B1. Habis itu Ha-ha. B1. Ya, Habis ini itu- kita bahas itu apa nih? Enggak bahas, itu cuma nyinggung aja ya. Nyinggung aja. Terus sekarang kita kembali ke pupuk makro. Ya, Makro. ke makro. Nah, sekarang di makro itu kan kita cek kan ada NPK. Nah, sekarang perhatikan N-nya. N-nya. Ya, N itu pasti angkanya pasti N total. N total. Misalnya NPK 20 10 10 berarti N-nya tinggi. Oke. Nah, sekarang N tinggi ini 20 itu N total. Dia terdiri atas 3. Ya, ada N urea, ada nitrat, ada amonium. Oke. Nah, untuk dunia anggrek ini usahakan cari terutama yang untuk pembungaan. Ya, terutama untuk pembungaan, cari yang nitrat terhadap amoniumnya sama atau lebih tinggi. Sama atau lebih tinggi. Ya, jadi nitratnya itu sama atau lebih tinggi. Nah, nanti akan kalau bermain bunga potong skala besar ya, atau pembungaan, nah itu akan merasakan ini, efeknya ini. Kalau menggunakan pupuk seri ini, betul N-nya sudah sesuai gini ya, tapi waktu kita pakai yang ini, N-nya ya hampir sama aja. Tapi kenapa yang ini kok tangkainya lebih panjang-panjang, ini lebih pendek? Anggreknya sama, lokasinya sama, jadi semuanya serba sama. Ini gara-gara pupuk kok terjadi seperti ini. Cek itunya. Nah, ketahuan. Itu. Nitrat Ya. amoniumnya. Jadi nitratnya kalau bisa sama dengan amonium atau lebih tinggi. Cari pupuk yang labelnya memang Kalau pupuknya bagus, labelnya pasti 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 komplit. rinci. Kalau pupuk tidak karu-karuan ya udah. baik-baik. Nah, itu. Ya. Nah, itu kalau kebun-kebun besar itu akan mengalami seperti itu. Betul, Jadi kalau betul. karena mereka skalanya kan besar, Ya. ketahuan loh. Biasanya tangkainya panjangnya sekian kok keluarnya pendek. Betul. Nah, itu. Nah, di situ. Oke. Tadi kan N-nya. untuk pembungaan. Untuk pembungaan. Perhatikan itu.
Nah, sekarang kalau kita bermain anggrek seedling, bibit, gimana supaya bibitnya gemuk-gemuk, bagus. Ya. Nah, cari yang amoniumnya lebih tinggi. Amonium. Jangan pakai aluminium toko besi ya. Nitrat NO3, amonium NH4. Nah, itu. Jadi dia cari yang amonium lebih tinggi. Seedlingnya akan gemuk-gemuk. Ya. Itu. Jadi misalnya pupuk ini kelebihannya ini, pupuk ini kelebihannya ini. Ini untuk kelebihan untuk yang mana? Untuk yang berbunga. Ini untuk yang bibit. Nanti kalau ini untuk yang bibit kurang pas. NO3 dan NH4 ya. Iya. Itu. Ya, jadi masih banyak lagi. Yang terbaru yang sudah saya uji. Baru-baru nguji saya karena barangnya juga baru kan itu sulit. Ya. Pupuknya dilengkapi apa? Memang pupuk-pupuk itu sudah ada, cuma ini lebih ditambah lagi kandungannya ya. Itu asam amino. Asam amino. Asam amino. Iya, asam amino. Iya. Jadi kalau dulu kan memang ada, kita pakai pupuk organik ada, tapi kandungannya kan rendah dan asam aminonya kan cuma sedikit. Nah, ini yang memang ditambahkan. Ya, ditambahkan. Nah, ini dari luar ini yang di Indonesia yang beredar itu buatan yang saya tahu buatan Cina sama buatan Korea. Itu. Kenapa Indonesia nggak bisa? Harusnya bisa nih. Mungkin kalau untuk spesifiknya belum ya. Tapi kalau kita buat pupuk organik aja asam aminonya kan juga ada, tapi rendah. Dan macam-macamnya mungkin kurang banyak. Nah, itu sampai sana ya. Saya sudah ngetes, hasilnya bagus. Memang nyolok. Itu. Asam berapa amino. persen perbandingannya? Maksudnya pemakaian perbandingannya sama yang tidak pakai itu sama pakai itu. Yang saya uji baru tanaman yang dipotong ya. Saya tidak nguji tanaman normal ya. Saya nguji tanaman yang dipotong, saya semprot itu sama yang enggak. Ya, istilahnya 1:2. Bagus. Ya. Tapi itu tadi ya itu biasanya teman-teman yang memang punya kebun besar biasanya memperhatikan untuk skala produksi. Sementara masih mahal. Oke, kalau dari pupuk anorganik ada yang perlu kita tambahkan? Itu tadi pupuk organik ya. Anorganik. Nah, itu mungkin cukup aja ya segitu ya. Nah, sekarang kita bicara ke pupuk organik. Kita cari yang gampang aja ya. Nah, ini teman-teman, kemarin kan banyak nih ya. Aku nih karena aku kebunku kecil, aku cuman hobiis ya, kebunku bisanya segini. Cari yang memang yang praktis ya, yang bisa ditemukan di sekitaran rumah kita. Seperti apa saja kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi stay di Orchid Studio.